Rekamannya saya simpan di cloud ya, Pak? Ya, betul. Silakan Bu Anis. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami sampaikan kepada panitia dan terima kasih atas kehadirannya Mas Umar Aziz dan Pak Ato, juga Bu Nina dan Pak Toha. Mengawali acara hari ini yaitu Training of Trainer Quizzes untuk IGI, Serang, dan seluruh Indonesia. Kita akan mulai acara pada siang hari ini tepat di pukul 13.06 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Bapak Ahmad Toha. Selanjutnya sambutan yang berikutnya adalah dari Ketua IGI Serang Bapak Akto Gunawan MPD. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan dari Growth Manager Quizzes Southeast Asia Bapak Umar Abdul Aziz. Kemudian yang keenam adalah penyampaian program Training of Trainers oleh Bapak Ahmad Toha. Terakhir adalah acara penutup. Setelah ditutup, kemudian kita mulai dengan pemateri yang pertama mengenai kuisis oleh Ibu Nina Kartini dan Bapak Sukardiono. Seperti itu acara kita. Untuk menyingkat waktu agar tidak berlama-lama, maka kita mulai acara hari ini. Acara Training of Trainer bersama IGI Serang akan kita buka pada kesempatan pagi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka. Kemudian dengan bersikap duduk yang sempurna, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan saya bisa share screen ya Pak? Oh udah ya, siap. Silakan. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih atas kehikmatannya Bapak Ibu semuanya. Melanjutkan acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia sebagai laporan oleh Bapak Ahmad Toha. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Akto selaku Ketua IGI Kota Serang, yang terhormat dan saya banggakan juga
Bapak Umar Aziz dari Kuisis Indonesia, para trainer Bu Anis, Bu Agustina, dan Pak Kardi yang sangat saya hormati pula, serta teman-teman, para Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ya, puji syukur, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa atau dapat bertemu pada acara virtual dengan tema TOT Kuisis, ya, pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu semua yang saya hormati, perlu kami laporkan Bapak Akto dan Bapak Umar bahwa pelaksanaan kegiatan TOT hari ini sampai akan berlangsung pada tanggal 29 di Januari besok. Jumlah pendaftar kurang lebih ada 200 lebih, ya, sekitar 200-an. Kemudian diikuti dari seluruh Indonesia, guru-guru dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Aceh Tamiang, dan dari Sulawesi juga ada. Kebanyakan Bapak Umar dan Pak Akto memang dari daerah saya, Kabupaten Jepara, hampir 80-an peserta. Kemudian berikutnya dari Kota Serang, sekitar 40-an peserta, dan yang lain tersebar dari beberapa kabupaten di seluruh Indonesia. Guru yang mengikuti atau peserta yang mengikuti pelatihan hari ini ada yang terdiri dari kepala sekolah, guru SD sampai dengan SLTA, kemudian dari tenaga pendidik. Tidak hanya guru SD saja, jadi mulai dari SD sampai dengan SLTA, bahkan ada yang TK. Nah, pelaksanaan TOT hari ini insya Allah kami disupport sepenuhnya oleh Pak Umar selaku Kuisis yang telah menyediakan Zoom meetingnya, dan Pak Akto selaku Ketua IGI Serang, serta Tafakul selaku mitra kami dari kegiatan hari ini. Kemudian untuk selanjutnya pemateri akan diberikan oleh kami bertiga yang sudah mendapat sertifikat Super Trainer Kuisis dari Pak Umar, kemudian dibantu oleh Pak Kardiono. Beliau adalah peserta TOT dari Kota Serang dan melakukan pemimbasan. Dan memohon nanti setelah saya laporkan ini, Pak Ketua IGI Serang untuk dapat membuka acara pada siang hari ini. Kiranya ini yang saya laporkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha atas sambutannya dan laporan sebagai Ketua Panitia pada TOT pada hari ini dan 2 hari ke depan. Kami lanjutkan acara sambutan berikutnya oleh Bapak Ketua IGI Serang, Bapak Akto Gunawan MPD. Kepada Bapak Akto kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua, selamat sehat, selamat bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Umar Aziz dari Kuisis Indonesia, kemudian yang terhormat para narasumber, yaitu Ibu Ani Sulistiawati dari SDN Lebak Bulus. Kurang jelas ya suaranya ya. Iya Pak. Yang terhormat narasumber Ibu Ani Sulistiawati, kemudian Pak Ahmad Toha, lalu Ibu Agustini Kartini, dan sahabat saya Pak Sukardiono dari Kota Serang yang telah berkenan untuk membantu menggerakkan kompetensi di Kota Serang dan Indonesia.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga kesempatan yang bahagia ini masih diberikan nikmat rezeki, nikmat dipertemukan di tempat yang insya Allah dalam daring ini berkah. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa junjungan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikatan Guru Indonesia merupakan organisasi guru yang diinisiasi sejak tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia di bawah kepemimpinan Ahmad Rijali dan sudah resmi berbadan hukum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak mendapat pengesahannya dari pemerintah, IGI terus berkonsentrasi penuh pada peningkatan kompetensi guru. Bagi IGI, ujung pangkal dari semua persoalan pendidikan di Indonesia ada pada rendahnya kompetensi guru Indonesia, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, maupun kompetensi kepribadian. Oleh karena itu, visi Ikatan Guru Indonesia ini menjadi organisasi profesi guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, dan mencerdaskan. Alhamdulillah, hari ini kita bekerja sama dengan Kuisis Indonesia. Semoga kuisis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama guru dalam belajar. Baiklah, saya sebagai Ketua IGI Kota Serang membuka acara webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Akto atas sambutannya dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kemudian kami lanjutkan dengan sambutan dari Growth Manager Kuisis Southeast Asia, Bapak Umar Abdul Aziz. Kepada Pak Umar, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya, semoga sehat semuanya. Yang saya hormati Pak Akto ya, Ketua IGI Serang. Suara saya jelas, Bu Anis? Jelas Ya. Soalnya tadi ada kayak suara yang kedelay. Para super trainer, Bu Anis, Bu Agustina, Pak Ahmad Toha ya. Ini kayak kolaborasi yang kedua ya. Iya, Pak. Ketiga trainer ini. Semoga nanti bisa terus dilanjutkan kolaborasi selanjutnya. Pak Toha saya. Pak Toha kayaknya bocor deh suaranya, Pak. Pak Toha bocor. Bisa di mute aja, Yang Pak. satu, Pak. Yang device Baik, satunya Pak. Bu Nina. Baik. Oke, Bapak Ibu, minggu kemarin mayoritas sekolah di seluruh Indonesia mulai PTM 100% ya. Itu mungkin saya nggak tahu nih, ini kan kayak peserta banyak di Serang dan sekitarnya sama di Jepara sekitarnya, apakah sudah 100% atau tidak gitu. Tapi menurut saya cepat atau lambat hampir semua di Indonesia itu akan PTM lah ya pada bulan ini atau dalam waktu ke depan gitu. Nah kemudian Toha bocor. atau Bu Anis yang bocor? Enggak, Pak Toha. Pak Toha ya, udah ya. Nah, kemudian banyak yang menjadi pertanyaan apakah para guru sekolah-sekolah masih menggunakan aplikasi pendidikan gitu ya ketika kita sudah PTM 100% gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut webinar tahun lalu yang saya juga sempat memberikan sambutannya gitu ya, atau di beberapa kesempatan juga saya sampaikan gitu. Dan Pak Menteri pun Mas Nadiem Makarim juga menyampaikan gitu. Aplikasi pembelajaran itu jangan hanya digunakan ketika kita full online saja, gitu. Tapi juga bahkan ketika kita sudah PTM 100%, ketika memang kita merasakan manfaat gitu ya dari aplikasi pendidikan, ya kita lanjutkan gitu. Bahkan saya membaca dari beberapa artikel, berita dan sebagainya gitu ya. IGI pun gitu banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan teknologi untuk guru itu bahkan jauh sebelum pandemi gitu ya. Nah,
dengan pelatihan ini juga membuktikan bahwa meskipun pandemi sudah mulai menurun gitu ya, kita tetap semangat untuk terus belajar lagi gitu ya. Apalagi sebetulnya pandemi ini juga belum benar-benar berakhir ya Bapak Ibu, dengan varian baru Omicron dan sebagainya. Tapi anyway, mau nggak mau kita poinnya adalah di luar pandemi itu akan terus berlanjut, semakin meningkat, semakin menurun. Kita harus selalu siap gitu ya menghadapi apa itu nanti gitu, dan salah satunya adalah terus meningkatkan kemampuan kita untuk belajar teknologi gitu untuk para pendidik, dan salah satunya Quizizz. Nah, apalagi Quizizz ini juga saya mendengar sebetulnya banyak dibuat beberapa guru itu yang berpikir bahwa ya aplikasi pendidikan atau Quizizz itu ya hanya terpakai ketika full daring aja. Padahal di Quizizz itu kalau Bapak Ibu tahu bukan hanya untuk kuis aja gitu ya fitur utamanya, tapi kita juga ada fitur prestasi interaktif. Itu bahkan ada lagi fitur flashcard ya, kartu cepat. Yang bahkan super trainer pun sebelum ujian mereka nggak tahu fitur flashcard itu. Dan ternyata sejak PTM 100% itu banyak para guru-guru yang menyampaikan, oh sekarang kita pakai flashcard loh gitu. Nanti bisa dicoba. Flashcard itu simple banget mode permainannya. Nah, tapi juga kalaupun misalnya siswa kita tidak bisa membawa gadget, tidak bisa bawa HP, bawa laptop, apalagi ya ke sekolah, kita masih bisa menggunakan Quizizz untuk penugasan ya, untuk PR. Gitu. Daripada kita pakai LKS misalnya, pengoreksiannya masih harus manual, mending pakai Quizizz. Pengoreksiannya otomatis, soalnya banyak dan sebagainya. Dan ditambah lagi sekarang fitur-fitur Quizizz juga semakin banyak gitu. Nah, saya rasa kemarin sih minggu lalu Pak Toha dan Bu Anis dan Bu Agustina juga mungkin sudah mengetahui ya kita baru banyak fitur-fitur baru gitu ya yang nanti bisa Bapak Ibu coba gitu. Jadi pun Bapak Ibu yang tahun lalu sempat ikut pelatihan Quizizz, insya Allah tahun ini pasti ada ilmu barunya lagi. Nah yang kedua yang terakhir Bapak Ibu, karena ini adalah pelatihan TOT, maka sebagai seorang, ini kan calon ya Bapak Ibu, calon school trainer. Jadi kalau Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini dan nanti mengimbaskan ke minimal 10 guru, Bapak Ibu akan secara resmi menjadi school trainer ya, Quizizz school trainer. Nah kalau Bapak Ibu mau seperti Bu Anis, Bu Agustina, Pak Ahmad Toha gitu ya, jadi super trainer caranya gampang, gampang susah sih. Latih sampai 100 guru, nanti jadi super trainer gitu. Dan nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini, menyelesaikan penugasan gitu ya, dan berkomitmen untuk mengimbaskan ke 10 guru, Bapak Ibu akan mendapatkan akun super selama 4 bulan secara gratis gitu. Nah, dan nanti juga kami dari tim Quizizz ingin terus kita bersilaturahmi lah, sering-sering ngobrol, jadi bukan hanya di pelatihan, karena di minggu lalu itu di gathering dengan super trainer saya sampaikan school trainer itu sama pentingnya dengan super trainer, hanya perannya aja yang berbeda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah pelatihan ini betul-betul bertekad nih ya untuk menjadi school trainer, kita nanti akan punya banyak kesempatan untuk saling sharing pengalaman. Saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat Bapak Ibu ikuti sampai pelatihannya selesai ya. Ini kan pelatihannya selang-seling yang nggak berturut-turut, nggak masalah. Ya. Nggak konsisten sampai akhir, sampai penugasan, sampai pengimbasan ke sekolah masing-masing. Itu aja dari saya, Bu Anis, Bu Agustina, Pak Toha, dan Pak Akto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas sambutannya dan penyemangatnya untuk kita semua. Tadi disebut-sebut ada school trainer, ada super trainer. Nah, mungkin Bapak Ibu masih agak-agak rancu atau masih belum terlalu jelas. Nanti sama Pak Toha kita akan bahas bagaimana program TOT ini sebenarnya berjalan dan bagaimana apa saja kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan dan hak yang akan didapatkan. Kepada Pak Toha kami persilakan untuk menjelaskan program TOT pada siang hari ini. Terima kasih, silakan Pak Toha. Dibuka mic-nya, Pak. Terima kasih. Halo, sudah terdengar? Ya, sudah, ya. Sudah. Untuk yang kedua kalinya akan saya paparkan atau saya informasikan bagaimana pelaksanaan program TOT Quizizz ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, program ini sudah disinggung oleh Bapak Umar tadi,
ya. Bapak Ibu semua wajib untuk yang menginginkan pengimbasan wajib melakukan pengimbasan kepada peserta minimal 10 guru. Nah, mohon izin screen ya Bapak Ibu. Apa sih ya yang nanti yang Bapak Ibu peroleh setelah melakukan pengimbasan? Nah, prinsip kebijakan pelatihan kuisis ini ya, sistem pelatihannya lebih efektif, tadi sudah disinggung oleh Pak Umar, dan efisien untuk tim kuisis trainer dan peserta lain ya. Untuk kami kuisis trainer memberikan kesan yang jauh lebih dalam bagi super trainer dan peserta pelatihan, mengakomodasi kebutuhan trainer dan yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu semua bila mana ya nanti akan melakukan pengimbasan. Jadi Bapak Ibu semua ada dua ya. Kalau memang tidak melakukan pengimbasan kemudian mengerjakan tugas sampai selesai, Bapak Ibu semua akan mendapatkan sertifikat hanya sebagai peserta. Namun bila mana setelah tanggal 29 dan sampai penugasan berakhir sesuai dengan dijadwal tanggal 4 Februari, Bapak Ibu semua berkeinginan untuk melakukan pengimbasan kepada rekan guru, baik itu di satu sekolahan maupun di luar sekolahan ya, Bapak Ibu semua akan mendapat tambahan sertifikat berikutnya oleh Mas Umar ya selaku trainer kuisis school ya, atau kuis school trainer. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi Pak, saya nggak bisa pengimbasan. Kalau memang tidak bisa pengimbasan tidak apa-apa. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pengimbasan Bapak Ibu semua harus satu, menyiapkan administrasinya seperti kami ya, membuat jadwal jelas ya, kemudian membuat undangan. Nanti akan kami bantu Bapak Ibu, tenang ya, membuat undangan, kemudian membuat form pendaftaran. Bila itu luring tatap muka, Bapak Ibu semua harus menyiapkan materi dan foto kegiatan, daftar hadir. Nah, bila itu daring seperti kami ini, Bapak Ibu juga semua harus menyiapkan baik Google Meet, Zoom atau yang lain, dan men-screenshot peserta yang hadir serta daftar hadir sama. Nah, jadi administrasi itu yang Bapak Ibu siapkan bila mana mengikuti pengimbasan. Nah, kemudian kegiatan hari ini ya, kegiatan hari ini memang kami semuanya gratis. Bila Bapak Ibu semua sebagai peserta tadi tidak melakukan pengimbasan dan Bapak Ibu semua menginginkan akun super ya, Bapak Ibu semua bisa beli. Nanti bisa menghubungi kami. Karena nanti akunnya Bapak Ibu semua adalah akun basic ya, yang ada di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian bila Bapak Ibu semua tadi melakukan pengimbasan dari pihak Kuisis Indonesia ya, dari pihak Kuisis Indonesia memberikan bonus akun super selama 3 bulan ya Bu Anis. Nah, selama 3 bulan. Namun 4 bulan Pak. 4 bulan, 4 bulan Pak. Oh, nah, terima kasih Mas Umar. Selama 4 bulan bagi peserta yang melakukan pengimbasan minimal 10 orang. Jadi Bapak Ibu usahakan pendaftarnya sebanyak mungkin. Seperti hari ini kami mendapat 200 lebih. Namun mungkin yang lulus itu tidak bisa sampai 100%. Jadi besok Bapak Ibu semua saat pengimbasan silakan melakukan pendaftaran lebih dari 10.
Tapi kalau memang itu satu sekolahan dan dipastikan bisa mengikuti semua, ya 10-10-nya bisa lulus, tidak apa-apa. Khawatir kami Bapak Ibu semua dalam pengimbasan tuh ada peserta yang tidak tuntas atau ada halangan. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan 4 bulan akun supernya berkurang. Ya, Bapak Ibu. Nah, insya Allah akan kami dampingi. Kegiatan itu terakhir di tanggal 27 Februari. Di sela tanggal 4 sampai 27 insya Allah akan kami dampingi khusus yang melakukan pengimbasan selama 2 kali. Sekali lagi, khusus yang melakukan pengimbasan akan kami dampingi. Sudah seberapa jauh, kendalanya apa, nanti sebelum dan saat pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu semua, untuk peserta seluruhnya dari tanggal 17 sampai 29 ini, silahkan ya Bapak Ibu semua masuk di classroom. Semua informasi, administrasi, pengumuman tugas, materi ada di sana. Nah, silakan Bapak Ibu semua masuk di classroom. Mungkin itu dulu Mas Umar dan Bu Anis, yang lain pelaksana kegiatan dari ini. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Bu Anis, ada yang ingin ditanyakan oleh peserta, karena nanti siapa tahu peserta, Pak, seperti ini gitu. Silakan untuk bisa langsung di chat atau di silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di awal, mumpung diberi kesempatan oleh Pak Toha. Kira-kira 5 menit ya Pak ya. Ya, khusus pelaksanaan. Khusus pelaksanaan dulu, ya. Tidak materi, ya. Oke, kalau memang tidak ada ya. Tadi sudah dibuka Pak Akto atau belum ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, saya akhiri ya. Selamat untuk mengikuti pelatihan. Saya harap sekali lagi Bapak Ibu semua konsisten dan dipahami betul-betul, karena banyak sekali yang tanya. Nanti pasti tanya saat materi pertama, akun kuisis, akun saya mana, akun saya mana. Nah, itu nanti biar Bu Nina Agustina yang akan memaparkan ya. Kiranya dari saya akhiri. Bu Anis, saya kembalikan ke Bu Anis selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti masih ada lagi penjelasan di sela-sela kegiatan ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk masalah teknis, bagaimana pelaksanaan. Sepertinya di awal kita masih perlu menyatukan pikiran dulu, menyamakan persepsi sedikit-sedikit, tidak perlu terlalu lengkap, tetapi semua ada di Google Classroom, sudah ditautkan, dan silahkan dibaca satu persatu, dipahami satu persatu, insya Allah tidak akan banyak pertanyaan seandainya sudah membaca dulu. Ya, kita budayakan literasi dulu, setelah itu baru yang tidak ada di informasi boleh ditanyakan via grup. Untuk selanjutnya, ini terbagi dalam 3 sesi ya Pak, 3 materi, yang materi besarnya itu ada 3 kami ambil. Yang pertama adalah di pembuatan akun dan teman-temannya. Artinya segala persoalan tentang akun, bagaimana dari awal kita sebagai seorang calon trainer, kita mesti bisa dulu atau mesti mengetahui sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk memberitahukan atau menyampaikan bagaimana akun itu bisa dimiliki oleh seorang guru sebagai basic ya, guru basic teacher paling bawah itu basic teacher. Nah, bagaimana kalau mau meningkatkannya lagi menjadi super teacher? Nah, super teacher itu adalah teacher yang menggunakan dengan akun supernya, seperti itu. Lalu untuk ke depannya lagi kita meningkat menjadi apa tadi Bapak Ibu, adalah school trainer. School trainer dengan pengimbasan minimal 10 orang, itu Bapak Ibu sudah menjadi school trainer dan mendapatkan akun super selama 4 bulan sejak Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Setelah melakukan pengimbasan, yang terakhir adalah super trainer ya, nanti akan
dipandu langsung oleh dari pihak Puisis Indonesia. Kita ikuti langkah-langkahnya dari bawah dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah akun, nanti hari kedua adalah bagaimana kita mengulik Puisisnya seperti apa, cara pembuatan, kemudian fitur-fitur baru yang ada. Yang di hari ketiga terakhir adalah presentasi interaktif, bagaimana kita menggunakan lesson secara maksimal kepada pembelajaran kita untuk siswa-siswi kita di sekolah. Seperti itu. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan kepada Ibu Agustina Kartini untuk menyampaikan materi yang pertama tentang akun Puisis. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Anis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Bu. Sebentar. Silakan Ibu Nina. Ya. Sahabat guru hebat, meski Sudah muncul Bu Anis? Sudah Bu Nina. Sudah. Ya. Sponsor dulu Bu. Bu Nina, mohon maaf. Sponsor dulu Bu. Oh, oke. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebentar. Saya copot dulu. Kadang di atas, namun seringkali pula ada di bawah. Dan kita tidak tahu kepastian hidup kita di masa depan. Asuransi kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat untuk hidup Belum sehat, muncul Pak, iklan dulu. tenang, dan damai bersama keluarga. Baik untuk saat ini, Bentar. Pak Toha diulang saja. dan semua orang memiliki Oke. jaminan. Belum share screen Pak. Bapak Ibu kita simak sebentar, ada tayangan dari Takaful Keluarga. Hidup laksana roda yang berputar. Kadang di atas, namun seringkali pula ada di bawah. Dan kita tidak tahu kepastian hidup kita di masa depan. Asuransi kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat untuk hidup sehat, hidup tenang, dan damai bersama keluarga, baik untuk saat ini maupun masa depan. Tidak semua orang memiliki jaminan ketika ditimpa musibah, seperti sakit, kecelakaan, maupun meninggal dunia. Belum lagi biaya-biaya yang tidak bisa dihindari, seperti biaya sekolah, biaya makan tiap hari, dan lain sebagainya. Asuransi merupakan salah satu cara yang mendisiplinkan seseorang untuk merencanakan masa depan. Karena secara tidak langsung, asuransi akan mengharuskan seseorang untuk menolong dirinya sendiri dan keluarganya. Banyak asuransi yang ditawarkan. Namun, asuransi syariah yang paling tepat. Lalu timbul pertanyaan, mengapa harus syariah? Coba kita renungkan beberapa hal berikut. 1. Asuransi konvensional mengandung 3 hal, gharar, maisir, dan riba, yang harus dihindari seorang muslim. Ketiga hal inilah yang hanya dapat dijawab oleh asuransi syariah. 2. Sebagai seorang muslim, agar mampu mencapai muslim yang kafah, kita harus menjadikan aspek syariah sebagai dasar dari setiap amalan kehidupan, termasuk dalam bermuamalah atau jual beli. Salah satunya berasuransi. Insya Allah, syariah akan dapat menuntun kita ke jalan yang benar. 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Mendidik anak agar menjadi anak yang saleh dan cerdas. Menjaga keturunan kita agar tetap menjadi seorang muslim. Memastikan bahwa rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang halal dan berkah. Dengan kata lain, seorang muslim harus senantiasa berpegang teguh pada maqasid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari semua tawaran asuransi syariah, Takaful menjadi pilihan terbaik nasabah-nasabah asuransi syariah di Indonesia. Kembali muncul pertanyaan di benak kita, kenapa harus Takaful? Beberapa hal berikut akan menjawab pertanyaan tersebut. 1.
Besarnya jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 240 juta jiwa, dengan jumlah populasi muslim sebesar lebih kurang 210 juta jiwa, yang memiliki potensi berasuransi 35% dan berasuransi syariah 1-2%. Ini menunjukkan bahwa market share asuransi syariah masih amat sangat luas. Dengan kata lain, peluang sangat terbuka lebar untuk berbisnis asuransi syariah. 2. Di antara sekian banyak asuransi syariah yang ada dan bermunculan saat ini, Tata Takaful adalah asuransi syariah pertama dan yang pertama pula menjalankan asuransi murni syariah. 3. Takaful tidak hanya hadir sebagai pionir, tetapi Takaful juga mampu memberikan produk-produk yang kompetitif dan komprehensif. 4. Dengan konsep tabar, Anda mengajak orang lain berasuransi, sekaligus menolong orang yang sedang dalam kesusahan untuk ditanggung bersama. Mari bergabung bersama PT Asuransi Takaful Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anis. Siap Bapak. Nah, materi kita lanjutkan ya, kita mulai deh, belum dilanjutkan, baru akan dimulai. Kepada Ibu Agustina Kartini kami persilahkan. Terima kasih, izin share screen. Sudah muncul ya Bu Anis? Sudah Bu. Sudah, baik Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai kuisis untuk pembelajaran hybrid. Di sini Bapak Ibu diharapkan di dalam training of trainer ini, Bapak Ibu nanti akan dapat melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru, baik di dalam satu sekolahan maupun bisa di luar sekolahan Bapak Ibu, seandainya di sekolahan Bapak Ibu jumlahnya kurang dari 10. Terlebih dahulu kita perlu mengenal apa sih tentang kuisis. Kuisis itu adalah merupakan sebuah web tool yang digunakan untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya, kuisis ini tidak hanya berputar tentang permainan kuis interaktif, tetapi juga pembelajaran interaktif yang besok akan kita pelajari bersama Bu Anis. Kemudian kuisis ini dapat memberikan data dan statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Di sini Bapak Ibu akan dapat mengetahui apa saja yang didapatkan oleh siswa, tidak hanya sekedar nilai saja, tetapi di situ sudah dapat menganalisa lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kuis ini bisa kita jadikan sebagai PR ataupun bisa kita jadikan sebagai kuis yang dikerjakan secara langsung Bapak Ibu. Nah, seandainya kuis ini kita jadikan PR, maka ada jadwalnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu akan meminta siswa 1 minggu, maka Bapak Ibu tinggal mengatur waktunya PR yang di kuis itu dalam waktu 1 minggu. Kemudian untuk keuntungan kuisis bagi guru sendiri, ini akan ada grading otomatis yang nantinya di sini dapat digandakan sebagai analisis butir soal. Nah, oleh kuisis sekarang sudah dapat diunduh berupa file Excel, tidak hanya file yang masih dalam bentuk mentah, tapi sudah dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana cara membuat akun Quizizz? Yang pertama, Bapak Ibu disarankan untuk menyiapkan email. Email di sini yang lebih disarankan adalah email yang berasal produk dari Gmail ataupun akun belajar, karena akun belajar ini adalah satu produk dengan Gmail. Nah, apakah bisa menggunakan email dari yang lainnya atau akun yang lainnya? Bisa ya Bapak Ibu. Ya, saya jawab bisa. Bapak Ibu nanti akan ada tawaran juga. Bapak Ibu bisa menggunakan akun dari Microsoft apabila Bapak Ibu mempunyai. Tetapi lebih kita sarankan menggunakan akun Gmail karena Bapak Ibu nanti bisa memantau lewat handphone Bapak Ibu. Di dalam handphone Android itu kan sudah terpasang akun Gmail Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita siapkan email, yang kedua, Bapak Ibu membuka browser, kemudian ketikkan www.quizizz.com. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik sign up. Ya. Nah, setelah sign up, Bapak Ibu akan muncul tampilan di sini. Apakah Bapak Ibu akan masuk continue with Google ataukah continue with Microsoft? Nah, silakan Bapak Ibu langsung menggunakan, saya sarankan menggunakannya adalah continue with Google. Gmail. Nah, setelah ini nanti di situ akan muncul pilihan akun. Nah, akun apa yang akan Bapak Ibu gunakan di sini? Nah, apabila di dalam pemilihan akun ini akun yang tertera itu sudah milik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal klik saja. Tetapi apabila belum akun yang terpasang ini bukan milik Bapak Ibu bisa klik gunakan akun lain. Nah, setelah ini selesai, proses yang kelima yaitu Bapak Ibu klik ada pilihan, yaitu apakah Bapak Ibu akunnya ini akan digunakan untuk sekolah, ataukah untuk bisnis, ataukah hanya untuk personal Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih klik at a school. Ya, karena kebutuhan Bapak Ibu adalah untuk pendidikan atau sekolah. Nah, setelah ini akan ada pilihan di sini. Apakah Bapak Ibu sebagai teacher ataukah student? Nah, walaupun Bapak Ibu di sini sedang dalam posisi sebagai peserta pelatihan, Bapak Ibu jangan mengklik student, tetapi Bapak Ibu mengkliknya adalah teacher. Hati-hati di sini ya Bapak Ibu, jangan sampai salah di dalam pemilihannya. Apakah Bapak Ibu sebagai teacher ataukah student? Karena ini akan fatal Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sampai salah dalam memilih sebagai student, maka di situ Bapak Ibu tidak akan bisa membuat sebuah kuis. Tetapi kalau di situ Bapak Ibu sebagai teacher, maka di situ Bapak Ibu akan dapat membuat kuis. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu di sini adalah klik teacher. Setelah proses ke-6 ini selesai, nanti akan muncul selamat datang di Quizizz. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama di sini ya Bapak Ibu di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada nama akun Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan nama email Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah keterangan apakah akun Bapak Ibu itu apakah akun Bapak Ibu itu basic ataukah super. Nah, kalau yang masih standar di sini akan muncul tulisannya adalah basic account. Jadi akun basic. Nah, di bawahnya akan ada tombol untuk mengupgrade to super. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merasakan bagaimana sensasi dari super ini, Bapak Ibu tinggal melakukan pengimbasan, nanti akan diberikan akun super selama 4 bulan oleh Quizizz secara cuma-cuma Bapak Ibu. Nah, kemudian kita turun ke bawah, di sini ada create. Nah, kalau create ini di sebelah kanannya ini segitiga, kita klik,
maka nanti akan ada pilihan. Apakah Bapak Ibu akan membuat kuis ataukah Bapak Ibu akan membuat lesson atau pembelajaran. Nah, lesson atau pembelajaran ini itu biasa kita menggunakannya adalah PPT. Itu hampir sama Bapak Ibu, cuma agak sedikit perbedaannya. Kemudian di bawahnya itu ada explore, kemudian my library, ini adalah perpustakaan kita di mana kuis-kuis yang sudah pernah kita buat nanti akan muncul di dalam My Library. Kemudian report, ini adalah untuk hasilnya. Kemudian kelas, Bapak Ibu ini ada quizzes, itu bisa disinkronkan dengan GCR Bapak Ibu. Jadi kelas GCR Bapak Ibu dapat disinkronkan di dalam quizzes ini. Kemudian turun ke bawah ada setting, nanti di sini kita akan mencoba menyeting bersama, yaitu settingan tentang profil Bapak Ibu sampai dengan bahasa. Karena dari asalnya bahasa yang digunakan masih berupa bahasa Inggris, bukan lagi bahasa Indonesia. Nanti kita akan bersama-sama merubah menjadi bahasa Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini sedang unmute ya. Bu Anis, Pak Toha. Pak Toha yang bocor. Pak Toha bisa di mute, Pak. Ya. Kemudian di sebelah kanannya Bapak Ibu, what will you teach today? Di sini Bapak Ibu bisa mencari kuis-kuis dengan Bapak Ibu, dengan cara Bapak Ibu tinggal ketikkan aja topiknya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam kuis yang ada. Ya. Oke. Kemudian mengatur profil. Mengatur profil di sini kita nanti akan mencoba bersama-sama. Yang pertama adalah kita klik setting. Begitu kita klik setting, kemudian klik edit profil ya, di pojok kanan ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ingin merubah foto, Bapak Ibu tinggal mengubah foto menggunakan ini. Tulisan lingkaran ini Bapak Ibu tinggal klik, nanti Bapak Ibu tinggal menggantikan fotonya. Kemudian untuk mengedit profil, diklik yang sebelah kanan, edit profil, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengatur, disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar, kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu minati, bisa ditambahi dengan hal-hal yang Bapak Ibu minati maupun Bapak Ibu ajarkan di sini. Kalau sudah selesai edit profilnya, jangan lupa Bapak Ibu klik Save Change. Nah, kemudian untuk mengatur bahasa, nanti Bapak Ibu turun ke bawah, nanti akan ada pilihan bahasa di sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk merubah bahasa Indonesianya? Bapak Ibu tinggal klik segitiga di sebelah kanan bahasa Inggris. Nanti di situ Bapak Ibu cari saja untuk mencari bahasa Indonesia. Kemudian untuk password, tidak perlu Bapak Ibu rubah, ataupun seandainya Bapak Ibu ingin merubahnya, Bapak Ibu bisa merubahnya di sini. Kemudian klik update password. Tapi saya sarankan untuk password, biarkan kita sesuaikan pada saat password yang pada saat kita membuat awal tadi. Nah, ini sudah tadi. Sudah Bapak Ibu untuk materi di dalam pembuatan akun. Sekarang kita akan sama-sama untuk mencoba belajar membuat akun. Saya share screen dulu. Bikin share screen lagi ya, pindah tempat. Ignito saya sudah muncul, Bu Anis? Bu Anis?
Baik Bapak Ibu, kita buat kuisis bersama-sama. Di sini kita ketikkan www.quizzes.com. Tampilannya masih WhatsApp, Bu. Oh, masih WhatsApp. Sebentar. Ini saya stop screen dulu. Oke, makasih Pak. Berarti ini sebentar. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Kita buat sama-sama. Yang pertama Bapak Ibu tinggal ketikkan di browser quizzes.com, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun Quizzes, Bapak Ibu bisa langsung klik login. Tetapi apabila Bapak Ibu belum punya akun Quizzes atau ingin membuat baru lagi, Bapak Ibu tinggal klik sign up. Kita klik sign up. Nah, ini ada permintaan continue with Google ataukah continue with Microsoft. Nah, kita klik continue with Google. Ketikkan email Bapak Ibu di sini. Kemudian Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, di sini email yang kita masukkan adalah email yang sama pada saat kita masuk ke email kita, sandinya, passwordnya. Setelah kita masukkan atas sandinya, atas sandi email ya Bapak Ibu di sini, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini akan ada permintaan apakah email kita akan kita gunakan untuk sekolah, ataukah untuk bisnis, ataukah akan kita gunakan untuk keperluan pribadi Bapak Ibu. Nah, kita klik yang add a school karena kita adalah seorang guru. Nah, kemudian kita pilih yang teacher. Hati-hati ya Bapak Ibu di sini, jangan sampai salah. Jangan sampai kita memilihnya student, tapi kita memilih adalah teacher. Ada yang ketinggalan sampai sini Bapak Ibu? Baik, kita pilih teacher. Nah, akun Quizzes kita sudah siap kita gunakan. Ya, sudah jadi akun Quizzes-nya. Sampai di sini akun Quizzes-nya. Ini yang tadi saya jelaskan, ini nama kita. Ya. Kemudian akun jenis akun kita, basic akun. Ya. Kemudian apakah kita akan mengupgrade ke super ataukah tidak, nanti kita akan di belakang saja perbedaan antara super dengan yang tidak nanti saya sampaikan juga. Nah, kemudian di bawahnya ada create. Ini yang tadi saya sampaikan, ada dua pilihan di bawah create, yaitu new quiz untuk membuat quiz baru, kemudian ada new lesson. Ini yang digunakan untuk membuat pembelajaran seperti PPT Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah lagi itu ada explore. Explore ini adalah untuk mempermudah kita mencari kuis-kuis yang sudah tersedia di Quizzes. Jadi semua kuis yang sudah dibuka di publik, maka kita dapat melihat dan mengambilnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau jadikan sebagai ulangan, masih khusus untuk kelas kita, maka kuis kita jangan di publik, tapi khusus untuk kelas kita saja. Ini. Kemudian ada My Library, ini adalah perpustakaan kita, koleksi-koleksi dari kuis yang sudah pernah kita buat. Kemudian di bawahnya ada report. Ini adalah hasil dari kuis yang kita buat.
Kemudian kelas, ini adalah kelas yang akan kita buat seandainya mau kita sinkronkan dengan GCR. Oke. Kemudian ada setting, kita coba setting sekalian, klik setting. Kalau ditanya username Bapak Ibu apa, untuk akunnya, ini Bapak Ibu. Username untuk akun Bapak Ibu bisa dilihat di setting di bagian email. Itu ada username Bapak Ibu. Ini tidak usah kita rubah ya Bapak Ibu, karena ini adalah kode angka-angka yang di belakang nama kita itu adalah angka yang diberikan khusus untuk kita sebagai identitas kita. Ini kita aplikasikan saja. Kemudian di bagian bawah ada language. Nah, di sini kita pilih menjadi menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini klik bahasa Indonesia. Nah, begitu klik kita rubah bahasa Indonesia, kita tidak perlu menyimpannya Bapak Ibu. Tapi secara otomatis sistem di dalam Quizzes ini akan merubah bahasa kita menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubah sandinya tidak sama dengan sandi email, maka Bapak Ibu bisa membuatnya di sini. Tetapi untuk pengingat kita barangkali bisa kita samakan saja antara sandi email dengan sandi Quizzes. Kita biarkan saja, nggak masalah. Oke. Kemudian ubah jenis akun. Ini tidak usah kita apa-apakan ya Bapak Ibu, hati-hati di sini. Karena kita adalah sebagai guru, jangan sampai kita sudah mengklik konversi ke akun student. Maka posisinya yang tadi pilihan antara teacher dengan student nanti akan berubah menjadi student. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan rugi, karena banyak sekali perbedaan antara akun student dengan akun teacher. Kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik saja langsung keluar. Tidak usah Bapak Ibu melakukan apa-apa. Ini kan sudah klik simpan boleh. Ataupun tidak juga nggak apa-apa deh. Perbaharuan tanpa sandi tidak kita lakukan, maka sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih, ini bisa di meme, koleksi, profil, kembali lagi, kemudian keluar. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin merubah gambar Bapak Ibu dengan klik di sini nama akun Bapak Ibu, ya. Kemudian klik di sini di lingkaran ini, Bapak Ibu tinggal klik edit. Nah, di mana foto Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa cari. Akan saya pasangkan, kemudian klik open. Sudah, maka edit, membuat akun, kemudian settingan sudah selesai Bapak Ibu. Di sini sudah ada keterangan peran kita, kemudian kalau misalkan kita ingin ditanya username untuk Quizzes apa, di sini juga bisa kita lihat ya. Add nama, kemudian underscore kode yang diberikan oleh Quizzes. Sampai di sini ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Ya, kita ya. Nah, dari sini juga kita bisa langsung membuat kuis maupun buat pelajaran yang tadi lesson. Nah, koleksi kita bisa kita juga lihat di sini. Kita juga bisa di dalam koleksi ini kita membuat folder juga bisa ya Bapak Ibu. Tinggal klik koleksi. Nanti di sini tinggal tuliskan nama koleksinya, misalkan di sini. Saya kebetulan mengajar IPS kelas 8 misalkan. Nah, ini apakah mau di privat, hanya kita yang tahu, ataukah orang lain akan tahu. Kalau misalkan kita ingin privat juga bisa Bapak Ibu, tinggal kita klik privat saja. Kalau saya biasanya kalau mau menggunakan untuk ulangan-ulangan, saya jadikan privat dulu. Tinggal klik buat koleksi. Maka di sini sudah ada koleksinya. Nanti Bapak Ibu tinggal edit atau apa nih. Nanti bisa kita pindah-pindahkan di sini. Kemudian set meme. Ini Bapak Ibu bisa membuat meme. Meme itu seperti misalkan
kuis yang dikerjakan oleh siswa itu benar, maka akan mau kita kasih gambar apa gitu. Kalau misalkan salah, gambarnya mungkin berbeda. Itu bisa kita set di sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sopo weh? Bu Dinok mau tanya? Ibu Dino, mohon di mute. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, Bu, Bapak Ibu, monggo. Halo Ibu. Oh, monggo Pak Kasiana. Ya, itu kalau misalkan nanti kita lupa password, seperti biasa bisa kita bisa lupa password terus nanti masuk di email kita itu ada pemberitaan seperti itu, ada ya Bu? Ada Pak, karena kan makanya kita sarankan untuk pembuatan akun kuisisnya kita menggunakan Google Pak, karena biasanya kan untuk menghafal akun email lebih mudah menghafalkan akun Gmail daripada akun Microsoft nih Bapak Ibu. Begitu Pak Kas. Ya, ini tadi kan saya sudah mencoba buat akun. Buat akun, terus tadi kan diminta juga untuk merubah sandi ya. Tidak Bapak. Tadi Bapak merubah ya. Tadi saya tidak menyarankan untuk merubah. Seandainya Bapak itu membuat akun, passwordnya ingin berbeda dengan password untuk pada saat membuat email. Silakan dirubah. Tapi kalau misalkan tidak ingin merubah, tidak apa-apa Bapak. Jadi untuk masuk ke akun Quizizz itu passwordnya sama dengan password email Bapak. Itu seperti itu. Ya, yang pasti kalau nanti kita lupa password masih bisa mereset ya. Iya bisa Bapak. Nanti kan di situ ada permintaan lupa password seperti itu. Seperti kalau kita lupa password email ya, itu sama Bapak. Ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Monggo Bu Yanti. Maaf Ibu, nggak bisa nyalakan kamera kebetulan. Iya nggak apa-apa. Baik Ibu, mau bertanya untuk akun ini, saya tadi kan coba login tuh, pas sign in itu nggak ada pilihan teacher ataupun students, tiba-tiba langsung masuk aja. Tapi saya pakai akun belajar ID saya. Nah kira-kira saat melihat apakah saya masuk sebagai teacher atau sebagai student itu di mana ya Bu? Iya, saya share screen lagi ya. Pertanyaan kedua tentang upgrade to super. Ini apa perbedaannya sih Bu agar kita itu bisa tahu oh kalau basic seperti ini, supernya seperti ini. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Sebentar saya izin share screen Ibu. Nah, coba Ibu lihat di sini Bapak Ibu. Di sebelah kiri atas, di bawah nama kita, di situ kan ada kalau misalkan Ibu ini tinggal kita klik saja ya, nama kita klik. Nah, di sini akan muncul Ibu, perannya Ibu. Apakah peran Ibu sebagai guru ataukah sebagai siswa? Oh, sudah teacher ternyata. Oh iya. Ya, itu seperti itu ya Ibu. Jadi ini untuk melihatnya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ragu-ragu tinggal lihat aja, klik nama kita di akun Quizizz kita, kemudian nanti di sebelahnya itu akan muncul nama kita, kemudian username kita, sebelah kanannya posisi kita atau apakah kita sebagai guru ataukah sebagai siswa. Seperti itu nih Bu. Siap. Oke. Kemudian perbedaan antara akun super dengan akun basic. Oke. Ini akun basic ya Bapak Ibu. Nah, akun basic di sini itu perbedaannya yang pertama, pada saat Ibu ingin membuat kuis, ya. Nah, sebentar, saya tunjukkan saja, misalkan ini ya, misalkan saya ingin mencari kuis. Klik.
Ini misalkan saya ingin ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada akun super ya Bapak Ibu. Di sini tidak ada super, ini tanpa super berarti basic. Kalau ini super, kita lihat perbedaannya ya. Yang super dulu. Nah, akun super yang pertama itu bisa melampirkan video Ibu. Ini kan ada video-video ini. Ya. Nah, video ini itu kita bisa mengambilnya mau kita ambil detik keberapanya. Jadi kita secara otomatis tidak perlu memotong-motong menggunakan aplikasi yang lain, tapi cukup di aplikasi khusus saja. Itu kalau yang super. Tetapi untuk yang basic itu tidak Ibu. Tidak bisa melampirkan sebuah video. Nih, ini kan soalnya itu hanya soal-soal pilihan ganda, kemudian itu ya tanpa ada video. Itu perbedaan yang pertama. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu adalah jumlah yang bisa itu, Bu. Jadi untuk memberikan PR, kalau yang basic itu ada batasannya. Ya, ini misalkan ini saya salin dan edit. Oke, Bapak Ibu, sekalian saja. Oke, saya ulang. Seandainya ini kan miliknya Ibu Mahamita. Nah, Ibu mau mengambil koleksinya orang lain untuk dijadikan kuis Bapak Ibu. Maka tadi kita klik kuisnya. Kemudian Bapak Ibu ini jangan langsung bagikan ya, atau dijadikan mulai kuis langsung ataupun sebagai PR. Kenapa? Karena nanti ini akan masuknya ke kelas ke akunnya Bu Mahamita. Hasilnya, bukan ke tempatnya Ibu. Tapi kalau misalkan kita mau masukkan ini menjadi koleksi kita, boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik salin dan edit di sini. Kita klik. Nah, di sini ya. Nah, ini apakah mau ada yang dipindah ataukah mau tidak? Ini bisa kita cek di sini, ya. Mau ditambah boleh, tambah lagi pertanyaan, mau dihilangkan bisa, misalkan ini, kita tambahkan lagi, misalkan dalam pilihan ganda. Nah, ketikkan. Bapak Ibu tinggal memberikan jawaban di sini. Ini pilihannya apa gitu ya. Jadi kalau ini sudah, misalkan, ini Bapak Ibu tinggal ini optionnya. Kalau misalkan kita tidak tahu ini, kita bisa browsing Bapak Ibu. Karena kan akunnya banyak Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita copy aja. Daripada kita memberikan jawaban yang salah kepada siswa, kita ya Bapak Ibu. Bu Nina, mungkin ini untuk yang next lesson ya. Oke, ini nanti kita itu dulu aja. Ini cuma buat perbedaan saja, pengenalan. Oke. Ini kita kasih jawaban, kita simpan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita, ini sudah selesai akunnya kita, ya. Bapak Ibu nanti tinggal ini klik publish, kemudian usianya, misalkan ini untuk kelas 98, kita, kalau misalkan mau itu kita privat dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan. Maka kuis yang tadinya milik orang lain sudah menjadi milik kita Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Sampai di sini itu perbedaannya ya.
Bu Ani, sebentar. Sebentar, Iya, itu Ibu. ada. Iya. Tolong di-handle sebentar, ya. Ada tamu sebentar aja. Oh iya, siap. Gimana Ibu? Ada pertanyaan apa lagi? Bu mau tanya menentukan benar salahnya bagaimana? Bu siapa? Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Iya Pak Toha. Silakan Bu. Mau tanya apa Bu? Oh sudah Pak. Belum. Oke, sekarang Bu Armita. Terima kasih Pak Toha. Bu Anis, gini, Iya, saya silakan. ada yang mau saya tanyakan gini. Kalau saya kan coba mendaftar di PCC ini kan menggunakan akun belajar. Kalau dilihat di Canva gitu, kalau menggunakan akun belajar itu kan istilahnya ada yang untuk education-nya gitu. Jadi kalau seandainya kita di kuisis ini, kalau kita mendaftar lewat akun belajar atau kita mendaftar lewat Gmail biasa, apakah ada perbedaannya atau sama aja? Saya jawab sama saja. Oh, sama saja ya Bu? Ya, tidak ada edu, tidak ada versi edu ya. Jadi tetap hanya super dan basic. Oh ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ini Ibu Dian Caturwidianingsih menanyakan apa ya Bu? Mau bertanya menentukan benar salahnya bagaimana? Benar salah apa ya? Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Pilihan ganda mungkin Bu. Oh gitu. Kasih kunci jawaban itu next lesson. Nanti dikasih. Kalau semakin dalam nanti ke besok aja ke tanggal 22. Iya betul. Jadi hari ini kita fokus untuk pembuatan akun ya Bu Anis. Iya, sampai betul dan tidak ada istilahnya karena kita semuanya calon trainer, jadi kita nanti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar kemampuan atau di luar ekspektasi kita, kayak di mana akun kuisis saya. Nah, ini kan pertanyaan seperti ini akan kita dapatkan dari guru yang mungkin belum sama sekali menggunakan gitu ya. Tapi apa kalau ini username kita gitu. Mereka asalnya dari akun. Ini karena semuanya calon trainer Bu Nina, jadi kayaknya tidak ada pertanyaan seperti itu ya, karena semuanya sudah bisa membuat. Hanya saja kita nanti mengantisipasi si teman yang akan kita imbaskan ini. Karena saya juga mengimbaskan waktu itu kepada 5 guru ya untuk di kelas saya sendiri. Dan pertanyaannya memang unik-unik Bu Nina, jadi bukan pertanyaan yang untuk trainer, bukan, justru pertanyaan-pertanyaan yang ini akunnya di mana, terus saya passwordnya lupa, saya kemarin sudah login pakai ini, kemudian buka lagi, akhirnya dia punya banyak sekali akun. Oke, silakan Bapak Ibu, kira-kira apa nanti yang akan dihadapi di lapangan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh ditanyakan ke Pak Toha atau Bu Nina ya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi sinyal kurang bagus? Oke, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya. Izin. Ya, silakan Bapak. Tadi masalah yang lupa password, apa di Quizzes nggak ada fitur reset password, Bu? Pada saat kita masuk ke itu Pak, membuka akun itu, ya, kita kan pada saat masuk akun itu kan kita memasukkan password itu ada konfirmasi password salah gitu ya. Nah itu nanti di bawahnya ada untuk lupa password kayak gitu Pak. Jadi masih bisa di-resetkan artinya? Masih bisa, oh, ya. Masih bisa. Itu tadi Ibu Anis banyak banget ini akunnya katanya. Kenapa nggak di-reset? Maksud saya gitu kan. Jadi nah, itu ibu-ibu yang kita imbaskan. Biasa kan ibu-ibu sepuh yang suka kadang-kadang bikin lagi, ganti lagi. Jadi kita yang waktu trainernya bingung harus diubah. Padahal bisa direset ya. Nah itu karena ketidaktahuan saja. Kalau saya bikin akun banyak Pak Pur karena memang untuk pelatihan, jadi akunnya banyak. Ada lagi Ibu? Mungkin menambahi Bu Anis, mohon Silakan, Pak. perhatian Bapak Ibu semua. Bila mana Bapak Ibu semua sudah membuat akun atau memiliki akun, namun masih menjadi siswa, tidak menjadi guru. Tolong nanti dicek semua akun Bapak Ibu semua ya, dicek semua posisinya sebagai guru ataukah sebagai siswa. Nah, pada kesempatan saat ini mumpung kita melakukan pelatihan bagi yang
Bapak Ibu guru akunnya menjadi siswa, silahkan tulis email ya dan nama dan email di chat BA. Nanti akan kami rekap, kami laporkan ke Mas Umar biar di reset menjadi guru. Jadi tidak usah buat akun lagi, tidak apa-apa. Itu tambahan dari saya, Bu Anis dan Bu Nina, silakan. Baik Pak, iya. Itu yang sangat lebih fatal cepat ya. Lebih cepat ya kalau untuk dirubah jadi ke akun teacher ya Pak Toha ya. Tetap di kolektif ke Di kolektif Pak Toha, lebih kan? cepat. Nggih, di Iya, kolektif oke, lebih di kolektif cepat. aja. Iya. Mungkin gini Bu Nina, yang untuk akun teachernya mungkin dipakai quizzes.admin aja bisa kan? Nggak usah langsung, itu bisa untuk mengecek bahwa dia itu teacher atau tadi udah belum? Langsung udah. Tadi kan begitu kita masuk ke akun kita, nanti kita klik nama kita, di situ kan langsung ada nama kita, kemudian username kita, kemudian posisinya di sebelah kanannya itu sudah ada. Saya coba share-in lagi ya. Iya. Ini untuk memastikan. Nah, ini Bu Ani. Jadi kita klik nama kita, ya. Nanti ini Bu. Nah, iya, Nah, udah di tertulis sini. sebagai guru. Ya. Iya, jadi kan di posisi itu, nah ini saya perbesar, ini sebagai guru. Nah, kalau misalkan menemukan hal ini sebagai siswa, Nah, mohon yang masih untuk tertulis siswa berarti emailnya, di kolektif ya. ya, Di kolektif emailnya sama nama dikirim ke grup WA aja, nanti supaya ngumpul di situ semuanya. Oke, list untuk perbaikan akun guru siswa menjadi guru. Seperti itu Bu Ani. Iya, ini untuk proses masuk Bu, ada yang bertanya untuk diulang untuk proses masuk, maksudnya masuk ke akun Quizzes. Oh, membuatnya dari lagi. quizzes.com. Iya, karena tadi sinyalnya kurang. Quizzes.com. Itu Bu, kepada Nina. Ibu Hartati. Iya, gimana? Tadi sudah dikasih tahu cara mengganti foto, kemudian yang lain-lain sudah belum? Sudah, Bapak. Oke. Sip. Nah, itu Bapak Ibu sebagai Ini. bocoran tugas 1 tadi. Tugas 1. Ulangi di Ibu Nina Anis, Bu Nggih. Nina. Saya ulang lagi nggih. Tugas Nah, 1 tugas itu 1 ada. itu. Nggih. Untuk merubah foto nggih. Ini kita klik nama kita di quizzes.com di pojok atas. Kemudian yang di lingkaran yang tadinya masih ada nama inisial N atau nama Bapak Ibu nggih, tinggal klik edit. Nanti akan mengarah kemana akun foto yang akan Bapak Ibu pasang. Misalkan ini mau kita pasang, kita klik, kemudian kita klik open. Nah, maka ini yang kita SS ya Pak? Ya, yang di Yeah. SS ini Bapak Ibu. Yeah, seperti itu Bapak Ibu. Menampilkan nama, guru, Ini nama, foto. posisi guru, kemudian username, kemudian foto. Sudah lengkap. Ini tugas Ibu 1 Nina, sudah selesai. ada pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Ini yang pertama mengenai KG itu singkatan apa? Kindergarten ya. Ya. Kemudian 2 ST, 3 ST itu tingkatan kelas ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa email pada Quizzes diganti? Saya jawab bisa. Mohon ditunjukkan Bu Bisa. Nina. Baik. Untuk mengganti email Bapak Ibu tinggal klik edit profil. Ini klik simpan perubahan. Sebentar. Di sini ya pengaturan ya. Klik Ya, pengaturan, maaf, bukan di edit profil. Lah ini Bapak Ibu. Email, ini masih bisa Bapak Ibu ganti. Oke. Kalau email silahkan, kalau misalkan diganti. Ada tambahan Bu Nina, perlu diketahui Monggo. bahwa perubahan ganti email ini tidak bisa langsung otomatis. Jadi ada waktu untuk Ada kira-kira jeda. kalau tidak salah lama ya. Kemarin itu Agak 1 minggu lama. atau 1 Ada. bulan, saya kurang tahu. Nah, diusahakan tidak usah ganti email saja Bapak Iya. Ibu. Iya. Kalau seperti misalkan itu. ganti email lebih baik malah membuat baru lagi aja. Betul, betul. Iya, jadi Itu dengan dinonaktifkan. email yang sama baru, Bapak Ibu silahkan membuat akun Quizzes baru. Seperti itu.
Saya juga akun kuisisnya ada sekitar 8 ini, Bu. Tuh 8, aku mah cuma 2. Yang lain Karena udah aku kan matiin. setiap kali kalau misalkan pengimbasan kayak gitu, kita harus praktek dari awal lagi, berarti harus sedia untuk email lagi kan, Bu? Oke, ini ada Ya. pertanyaan dari Pak Pulil, bukan pertanyaan sih, pernyataan. Nah, Oh iya. saya sudah punya akun kuisis, namun belum dimaksimalkan penggunaannya. Tepat, Bapak berada di tempat yang benar. Di sini tempatnya. Nanti setelah ini pasti Bapak akan senang sekali menggunakan kuisis dan menggunakannya secara maksimal. Iya. Ada lagi Bu Anis? Ini Ada, saya sebentar stop. saya tanya, saya cari. Ya. Boleh bertanya di kolom chat. Silahkan, sebagian sudah dijawab. Boleh raise hand Bapak Ibu, silahkan. Ini kesempatan untuk bertanya sebelum Bapak Ibu mengimbaskan kepada guru yang lain, atau bahkan mengadakan webinar juga boleh. Silahkan. Pak Anton Sulistiono, silakan. Oh, silahkan Pak Anton. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya. Silakan Pak. Tadi mengenai pengaturan ya. Di situ di bagian paling bawah itu ada tulisan ubah jenis akun, konversikan ke akun. Nah, itu apakah itu bisa dirubah antara jadi student atau guru? Itu aja sih yang ingin tanyakan, fungsinya buat Ini ya. apa? Terima kasih. Oh ya, ini Bapak. Kalau kita sudah posisi di guru, ini kan posisi tadi sudah di guru ya, kita jangan sekali-kali mengklik ini Pak, konversi ke akun student. Karena dari akun student untuk pindah ke guru itu sangat sulit. Tetapi kalau dari akun guru pindah ke student, itu kita tinggal klik ini aja. Seperti itu ya Bu Ani? Ya, betul. Ya, jadi kita nggak usah kita Pak. Ini lebih baik kita jangan kita klik ya. Biarkan saja. Karena Biarkan. kalau saja. proses dari student ke siswa ke guru itu memerlukan akses Waktu. yang lama. Ya. Nggih. Makanya di kolektif. Nggih, makanya ini mumpung ada pelatihan ini, silahkan yang akunnya masih sebagai siswa, silahkan di kolektif. Nanti insya Allah oleh Pak Toha, oleh kami akan kami teruskan langsung ke Mas Umar. Insya Allah 1-2 hari sudah bisa di ACC. Seperti itu ya Bu Ani? Iya, Ya, betul. Ya, tapi kalau pengajuan mandiri biasanya sampai 1 Lama. minggu lebih. Iya. Bahkan ada yang sampai 1 bulan belum di ACC juga. Itu seperti itu Bapak. Oh, jadi pada dasarnya saya maksudnya memberi contoh, misalkan siswa ya suruh Ya. buat akun, akunnya malah kepilih dia untuk teacher kan? untuk siswa Itu mudah ya Bapak untuk atau kembali ke student? nggih. Nggih, kalau siswa daftar itu nggih, kalau siswa malah kita sarankan untuk menjadi siswa Bapak. Karena kalau siswa kita buat Udah, menjadi misalkan guru, salah daftar gitu. oh salah daftar. Nggih, nanti Ya, kalau misalkan salah salah daftar, nanti kita bisa memfasilitasinya Bapak di dalam TOT ini. Oh. Jadi misalkan nanti peserta Bapak ada yang salah nggih. Peserta Bapak melakukan pengimbasan, peserta pengimbasan Bapak ada yang salah posisinya, memilih sebagai student, nanti ditulis aja di chat secara kolektif siapa saja yang salah, kirim nama sama emailnya, nanti kita akan bantu untuk meresetnya. Seperti itu Bapak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Bu Yanti, lagi. Bu Yanti silahkan. Bosan ya Pak. Enggak apa-apa, Bu. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaannya akan sedikit lebih jauh nih dibandingkan akun ya Pak ya. Begini, tadi kan saya dengar pengimbasannya minimal 10 ya Bu ya, untuk Iya, Bu. menjadi calon trainer. Nah, karena memang semangatnya untuk jadi calon trainer, makanya ditanyakan sekarang nih Bu. Kira-kira apakah pengimbasan ini boleh kolaborasi atau memang harus satu orang satu, tidak perlu ada kolaborasi? Nah, seperti itu. Gimana Bu? Boleh dikolaborasi Ibu, tetapi tetap nggih, misalkan Ibu mau berpasangan dengan Pak Anton misal. Lah, berarti kan seharusnya Bu Yanti itu 10 minimal, Pak Anton juga 10. Berarti peserta Bu Yanti sama Pak Anton digabung jadi 20, seperti itu Bu Yanti.
Ya, berarti boleh kolaborasi ya? Jadi di dalam pemberian materi saling kolaborasi, tetapi nanti pada saat pelaporan pesertanya langsung dipilah Ibu. Mana pesertanya Pak Anton, mana pesertanya Bu Yanti. Misalnya seperti itu. Atau Bu Yanti mau berpasangan dengan siapa, monggo boleh. Langsung dibagi ya Bu ya, Bu Nina, langsung dibagi langsung. Cuma penyampaian materinya. Seperti sekarang saya Pak Toha sama Bu Anis itu juga kita langsung berbagi nanti. Itu seperti itu. Tapi pesertanya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita juga punya kewajiban yang sama kepada pesertanya, tidak langsung misalkan pesertanya Bu Anis, nanti Bu Anis yang membimbing. Tidak, kita saling kolaborasi dari mulai awal sampai akhir. Jadi yang tahu peserta itu punyanya nanti akan dilaporkan ke siapa-siapanya, itu hanya kita saja sebagai trainer. Peserta tidak perlu tahu. Seperti itu Bu Yanti. Seperti itu ya Bu Ani? Betul Ibu. Iya, jadi itu rahasia trainer saja. Jadi bocor deh. Iya, mereka juga calon trainer kan semuanya. Iya. Monggo Pak Kasianta mau tanya lagi? Ya Bu, Silakan. itu nanti kalau misalkan itu dipakai untuk siswa kita, itu berarti siswa kita juga harus memiliki akun ini ya, akun kuis tapi dalam bentuk siswa gitu ya Bu? Ini siswa untuk mengerjakan Bapak? Ya, apakah harus juga memiliki akun? Tidak Pak. Tidak Jadi harus. untuk yang mengerjakan kuis itu tidak harus memiliki akun Bapak. Asalkan kita memberikan linknya, itu siapa saja yang memiliki link nanti bisa mengerjakan Bapak. Seperti itu. Biasanya hanya akan minta permintaan untuk login ke email saja ya Bu Anis. Karena ada HP yang modelnya itu setiap kita membuka aplikasi itu harus login email. Tetapi ada HP yang secara otomatis sudah langsung masuk. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan anak siswa itu kita berikan link, kemudian klik link, kemudian di sana ada bisa langsung konfirmasi, mengerjakan. masukkan email, ya juga dimasukkan email. Berarti HP-nya itu tidak secara langsung respon dengan aplikasi. Jadi aplikasi web nih, bukan aplikasi app. Karena krisis itu tidak berbasis aplikasi, tapi web tool. Web. Seperti itu Pak Kasianta. Jadi intinya Pak Kasianta tenang aja, kalau mau bikin soal kemudian ngasih ke murid pakai WA bisa langsung dikerjakan oleh mereka. Iya. Satu lagi ya Bu. Silakan Bapak. Itu nanti kalau kita itu mengadakan pengimbasan, terus untuk peserta kita itu juga dapat sertifikat itu, atau sertifikatnya itu dari kita yang ikut pengimbasan atau bagaimana itu? Pak Toha barangkali yang akan menjawab. Pak Toha ada enggak? Ada Pak Toha, silahkan di-share yang tanda panah-panah kemarin itu yang school teacher mengadakan pengimbasan Pak. Terima kasih. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, akan saya informasikan bahwa peserta pengimbasan Bapak Ibu semua ya, peserta pengimbasan Bapak Ibu semua juga akan mendapat sertifikat. Bapak Ibu semua bisa melakukan pengimbasan. Setelah ini pun, setelah kegiatan pun, Bapak Ibu semua bisa melakukan pengimbasan. Nah, yang Bapak bawah, Ibu Pak. berada di sini. Yang bawah, Sekarang Pak, yang berada bawah. di sini. Yang bawah Pak, yang bawah. Nah, sementara Yang kita berikutnya. berada di sini Bapak Ibu. Oh ini kita, iya. Nah, terus nanti Bapak Ibu semua bila mana ya, Bapak Ibu semua lulus dan mendapat sertifikat school trainer, tadi yang saya katakan, Bapak Ibu semua akan berada di sini. Ya, nah berada di sini. Kemudian peserta pengimbasan ini, Bapak Ibu semua, peserta pengimbasan ini pun akan mendapat sertifikat. Jadi
saat besok Bapak Ibu semua melakukan pengimbasan berapapun jumlahnya, ya, yang penting tadi minimal 10, berapapun jumlahnya akan mendapat sertifikat dari kuisis. Kalau Bapak Ibu semua berpartner seperti kami, nanti otomatis akan mendapat sertifikat, artinya kuisis dengan ada logo organisasi profesi. Itu ya Bapak Ibu semua yang mungkin tambahan dari saya. Dan ini untuk kuisis ini bisa berbayar dan gratis. Mohon maaf kalau berbayar karena ini ada kaitannya dengan induk atau pusat, harus setor 15 ya Bu ya ke Pak Umar ya. 10 Pak. 10. Nah, Iya. Jadi seumpama Bapak Ibu minta donasi 25, yang 10 karena yang memberikan sertifikat adalah kuisis, yang 10 diminta oleh pihak kuisis. Gitu. Tapi, bisa menambahi? Tetapi nanti peserta pengimbasan Bapak akan mendapatkan akun super 1 bulan untuk yang berbayar, Pak. Jadi apabila gratis Bapak gitu, Ibu, kalau yang gratis itu tidak akan mendapatkan akun super. Jadi ibaratnya akun super itu harganya kan 25.000. Jadi sebetulnya pelatihannya gratis karena nanti akan dikembalikan lagi berupa akun super. Seperti itu, Pak. Nanti uang 15.000-nya dikelola oleh para trainernya. Monggo mau bagaimana atas-atas. Tapi untuk Bapak sendiri yang sudah berhasil untuk melakukan pengimbasan, nanti akan diberikan akun super selama 4 bulan. Untuk peserta TOT ini ya, 4 bulan ya, ya. Khusus untuk peserta TOT yang melakukan pengimbasan. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak melakukan pengimbasan, maka ya tidak akan mendapatkan akun super 4 bulan. Seperti itu ya Bu Ani? Iya betul, tidak ada. Jadi basic bisa teacher, merasakan, tetap posisinya basic teacher. Tapi sertifikat tetap diberikan, bukan sebagai school trainer ya Bu, tapi sebagai peserta. Sebagai, iya. Istilahnya apa? Peserta aja. Basic teacher ada beda-beda nanti. Basic teacher. Basic teacher. Jadi teacher yang sudah menggunakan akun basic gitu. Iya. Itu tadi pertanyaan dari siapa tadi? Mungkin sebelum ke lain ada yang tanyakan lagi Pak, silakan. Ya Pak, terima kasih. Ini Pak Kaisanta. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, kayaknya sudah cukup Bu Anis. Oh iya. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang, materinya itu adalah lesson. Silakan Bapak Ibu. Materinya masih quiz. membuat soal. Iya. Membuat kuis. Oke. Masih kuis. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau menyiapkan soal-soal yang mau akan kita jadikan sebagai kuis. Dibuat atau nanti sebagai praktek ya. Jadi besok kita bisa langsung praktek. Jadi diharapkan tugas pertama sudah diselesaikan supaya besok di hari kedua pelatihan kita bisa langsung praktek ya Bu Anis, Pak Tuhan. Iya. Ya betul. Jadi tidak pelatihan tatap muka kita selesai, tugas sudah selesai, jadi Bapak Ibu sudah tidak punya tanggungan lagi. Jadi nanti tinggal memikirkan pengimbasannya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, uborampe untuk pengimbasan sudah disiapkan semuanya oleh Pak Toha. Seperti itu ya Pak Toha. Ya siap, insya Allah. Jadi tetap stay di pertemuan kedua karena bakal ada merchandise ya Pak Toha ya. Sepertinya nih ya. Di tanggal 22 jangan lewatkan Bapak Ibu stay 2 jam sampai selesai. Nanti kita ada kuis ya Bu Nina ya, kuis untuk memperebutkan merchandise. Tunggu hari kedua ya. Jadi kita ada di hari kedua untuk latihan membuat kuis
Di sana Bapak Ibu bisa bertanya, explore lagi. Sebenarnya kuisis ini paling mudah ya Bu Nina, paling simple itu kuisis kalau saya merasa itu, karena kita bisa explore sendiri. Dan kalau mentok ketemu persoalan kita bisa tanya kepada rekan yang sudah lebih dulu menggunakan atau punya pengalaman tentang kesulitan-kesulitan itu. Seperti itu sih, tidak membuat hal-hal yang rumit, yang semuanya bekerja seperti guru layaknya, soal dan presentasi. Seperti itu. Bedanya seperti apa besok kita sampaikan. Tapi kali ini biar nggak garing kita main-main dulu apa ya yang biasa. Iyalah, buat kuisis terakhir mainan aja dulu. Ini kuisis yang biasa saja dulu ya, yang basic yang semua orang bisa buat ya. Tapi saya buatnya di akun Super. Coba saya share link. Kita mau mode apa Bu? Klasik aja ya. Klasik aja. Oke, Klasik aja Bu. Iya. Langsung di chat saja Bu. Oh siap. Kuisnya lucu-lucuan aja, hanya sebentar, iya, buat Bapak Ibu. Tapi ini tulisannya super, coba nanti bisa. Oh iya, ini super, nggak apa-apa deh, kita ada super. Ya, oke. Klasik, biar merasakan bedanya. Kalau super itu pakai apa gitu. Tapi sedikit super, bukan super banget. Oke, copy link. Saya taruh di mana? Di chat ini aja. Oke, silakan. silakan. Zoom, Bu Anis. Iya, Chat Zoom aja. Zoom. Sudah? Ya, sudah. Silakan Bapak Ibu join. Silakan Bapak Ibu untuk join. Klik saja linknya. Saya boleh share screen? Ya, silakan. Tapi nggak bisa share screen. Oh iya ya. Pak Toha jadikan Bu Anis co-host. Udah pada masuk. Nggak bisa kelihatan Bu. Enggak, ini aku belum bisa share screen kok. Belum dikasih akses. Oh. Jadikan co-host dulu, Pak. Bentar, Pak Toha ya, yang Pak. bisa. Saya posisi soalnya di co-host. Yang bisa menjadikan Bu Ani host cuma Pak Toha, co-host. Carane piye iki? Itu namanya Bu Ani. Itu nama saya tanda diklik. tanda panahnya. Iya. Yang ke samping di partisipan. Yang more. Yang more diklik ada jadikan co-host. Nanti di situ ada jadikan co-host. Siap. Ikutan ya. Oh, Ya, boleh, silakan, Pak. Silakan. Nanti yang menang dapat senyumannya Bu Ani. Udah Bu Anis. Udah, Siap, aku udah terima masuk kasih. loh. Udah masuk. Besok pagi yang kedua semua nanti untuk lomba ada hadiahnya. Untuk yang hari ini belum Pak Okto. Anak itu misalnya tentang nama-nama hewan. Bentar ya. Kita lihat yang pesertanya sudah berapa orang ya? Wow, sudah 25 Bu Nina. Dari peserta kita 78. Ya. Lalu Nah, Bapak Ibu, sambil kita menunggu, kalau hal seperti ini bisa kita sampaikan seperti mode apa ya? Kalau sebenarnya kita langsung anak-anak yang menentukan waktunya ini kalau pakai mode klasik ya. Nanti ada 3 mode, klasik, kemudian kecepatan guru, dan satu lagi PR. Tadi mungkin udah disinggung sedikit sama Bu Nina ya? Tadi baru itu Bu. Oh belum ya? Pembuatan. Oke, Jadi tadi kan cuma ngambil kuisnya orang lain. Iya. Karena tadi ada yang menanyakan perbedaan antara basic dengan super. Nah, kalau misalkan kita duluan gini Bu Nina, ini 30 kemudian kita udah start. Apakah yang belakangan ikut tetap bisa bermain Bu Nina? Tetap bisa ya? Bisa gabung. Cuma kan ketinggalan, tidak mungkin jadi juara satu. Nanti kalau karena di gurunya sini men-stop, cepat. iya waktunya. Jawaban Berapa menit sama-sama. ini? Iya. 2 menit, 3 menit boleh. Soalnya hanya 10 Bu Nina. Oke. Nanti nggak apa-apa, hadiahnya Bu. Senyum Bu Nina, senyum Pak Toha dan senyum saya. Jadi kita Mau bertiga dong. juara 1, 2, dan 3 ya. Oke. Sudah kita mulai saja ya. Tidak Boleh, sabar nggak rasanya. apa-apa. Silahkan. Klik start. Ya. Cet. Go. Tuh, susah amat ini. Top random. Paduka.
sekarang nomor Bu 1. Yeni, waduh, nama Bu Yeni. Ada disusul Ibu Antika, Ibu Yeni. Oh, Bu Armita sekarang. Terakhir di arah. Ada Pak Agus loh, ada Pak Agus. Armita sekarang nomor 1. Apakah toko kartun ini? Sing anu Ipin ya? Itu apa? Sing anu ini apa? Ipin. Sing anu ini loh, ini loh. Salah. Incorrect. Ipin. Termasuk Antika cepet amat ya. Ini pertarungannya sangat sengit. Ada yang berubah. Saya di Arab, bisa di Arab tapi tidak bisa bahasa Arab. Apa? Ayo bagus. Iya ini. Ada jauhnya. Ayo. Apakah dia? Apa iki ya? Nah, kalau tandanya seperti ini Bapak Ibu ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Ini udah selesai, ini masih ada salah. Ini belum selesai. Aldo. Ada yang baru masuk. Sudah kita akhiri ya Pak Toha, Bu Nina. Gimana Bu? Diakhiri? Ya, diakhiri aja. Oke. Nah, kita berhak sebagai guru bisa mengakhiri permainan ini ya Bapak Ibu. Iya. Sebentar, saya akhiri tapi saya harus stop share dulu ya karena kan nggak kelihatan. Ya, saya end ya. Pemenangnya siapa, Bu? Oke. Oh, pemenangnya ini Ibu Latifah. Nggak di share screen, Bu. Iya, sebentar. Tadi saya matiin. Nah. Ini pemenang pertama Ibu Latifatul Afifah, kedua Ibu Nelly Sri Handayani, terakhir ketiga Levi. Oke. Wah, alhamdulillah. Wow, keren. Dapat Seperti itu. seperangkat alat sholat beserta beduk. Iya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu, senang ya? Kita aja Senang banget. Iya, sebagai guru aja senang ya kita. Iya, benar. Iya. Dengan berbagai keterbatasan. Oh ya, saya ingin cerita sedikit kalau di kelas saya itu yang bawa handphone itu 32 itu hanya 11. Lalu bagaimana saya mengakalinya? Dengan tetap menggunakan quizzes. Jadi saya tetap share link, tetap saya bagikan presentasi, kemudian saya bagikan kuisnya, dan anak-anak yang lain dengan bukunya mereka mengerjakan di papan tulis dengan suara seperti ini, semeriah ini, mereka bersama-sama mengerjakan di kertasnya jawabannya saja. Waktunya pakai mode kecepatan guru. Besok kita pakai kecepatan guru ya Bu Nina? Nah, Ya. apa bedanya dengan kecepatan guru dan tadi klasik? Kalau klasik kan tadi udah berjalan seperti itu, kalau kecepatan guru bisa kita stop-stop, bisa kita ceritakan, bisa kita jelaskan. Seperti itu, asik juga sih. Walaupun dengan keadaan apa adanya, kita tetap sebagai guru harus mencari solusi, mencari cara supaya semuanya merasa senang dan gembira saat belajar. Itu aja sih tambahnya, Bu Nina. Ya, barangkali sudah cukup apa ya, Bu? Sudah Bu, waktunya sudah kurang lebih 10 Ini menit monggo, lagi. Bu Ani aja, kita tutup aja.
Oke, untuk Pak Toha mohon maaf ada tambahan Pak Toha? Ya, terima kasih Bu Anis dan Bapak Ibu semua. Mohon izin screen ya Bapak Ibu. Silakan Bapak. Saya tunjukkan sebentar ya yang classroom. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Nah, Pak. Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu semua masuk di classroom. Ya. Nanti Bapak Ibu semua kalau yang masih belum berwarna hitam memang tidak bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ya, di classroom di sini sudah ada daftar peserta, daftar hadir. Nah, ini berlaku nanti 3 hari, namun akan kami kasih jadwal sampai jam 17 nanti ya. Link tidak akan bisa terbuka. Caranya mudah ya. Bapak Ibu semua tinggal klik daftar hadir selesai. Nah, di situ ya Bapak Ibu. Nah, apa namanya? Kemudian yang lain, bentar. Yang lain ada semua, ada buku panduan. Nah, ini Bapak Ibu, silakan di-download buku materi ini yang terbaru di bulan Januari ini. Untuk persiapan pengimbasan Bapak Ibu semua dan untuk belajar sendiri. Surat undangan sudah, Zoom besok pagi tanggal 22, 29 pun sudah ada, namun bisa dibuka setelah pukul 12.45. Laporan PD insya Allah juga akan ada di sini. Jadi tidak usah tanya, Pak laporannya mana dan seterusnya. Nah, untuk yang di WA itu tetap akan kami beri. Namun apa namanya? Takutnya kan kalau tertutup chat itu sudah lama tertutup chat dan hilang. Kalau di sini kan tidak hilang Bapak Ibu. Nah, tugas 1 ini tadi bila kami sudah buka mulai besok pagi akan kami buka ya. Peserta sudah bisa mengirimkan tugasnya. Tugas 1. Ada 3-4 tugas. Tugas 1 membuat akun lengkap dengan foto profil, nama sebagai guru. Nah, tadi. Kemudian tugas 2 membuat kuis ya yang besok akan kayak kami sampaikan. Ya. Bagaimana cara mengambil nilai dari kuis yang tadi yang dipraktekkan Bu Anis. Bagaimana caranya mengambil nilai berbentuk Excel. Itu tugas 2. Kemudian tugas 3 membuat materi yang seperti Bu Nina tampilkan tadi ya di kuisis. Kemudian tugas 4 ini khusus bagi yang pengimbasan. Melakukan pelaporan ya, melakukan pelaporan jumlah peserta, administrasinya dan lain-lain yang kami sampaikan tadi ya. Nah, kemudian materi ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi seandainya pun Bapak Ibu tidak mengikuti terpental ya. Di Zoom ini pun bisa melihat materi ini. Kalau memang belum masuk classroom yang memang agak berat. Itu saja Bu Anis dan Bu Nina tambahan dari saya. Jadi segala informasi, segala administrasi ada di classroom. Saya kembalikan ke Bu Anis, silakan Bu Anis. Terima kasih Pak Toha atas penjelasannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu tugas-tugasnya dan itu mudah sekali untuk calon school trainer. Saya rasa sangat mudah. Nanti kalau sudah melewati ini tinggal kita akan diskusi untuk super trainer seperti apa. Kita coba dulu untuk yang school trainer. Kemudian ada yang akunnya masih student, nanti dilaporkan di grup ya Pak Toha ya, membuat list. Silakan dibuat list akun saya masih student, tulis nomor 1 dan seterusnya, nanti bisa dilaporkan, akan disampaikan ke Mas Umar. Sepertinya waktu sudah cukup, Bapak sudah habis 14.54, kita selesai 6 menit lebih cepat, tapi itu lebih bagus karena sudah siap ya berarti semuanya. Untuk pertemuan kedua kita tanggal 22 Januari hari Sabtu. Jamnya sama ya Pak Toha, pukul 13. Ya, betul Bu. Pukul Sama 13 Bu. kita siap dengan sedikit soal, mungkin 5 ya Pak Toha minimal ya. Ya,
Nanti nunggu berikutnya lah, info berikutnya. Nunggu berita berikutnya. Yang penting bersiap saja karena kita akan pertemuan kedua fokus Izin, Pak dengan Toha. kuis. Ya. Ini saya buka Classroom tapi nggak terlihat tuh tugasnya. Iya, memang belum, Pak. Yang Bapak belum. buru-buru sih, Pak. Ya, Oh, dengarkan gitu. dulu. Iya, Iya, itu iya, sudah iya. ditulis topiknya, Bapak, judulnya nanti akan diisi Itu oleh saking Pak Toha. semangatnya itu Iya, buat betul, tugas. Bapak. Coba siap-siap dulu nanti. Masih banyak waktunya, Pak. Masih panjang, tenang. Ya, supaya tidak membuat grogi yang lain-lainnya juga karena gini semuanya biar tenang dulu, persiapan pelan-pelan, tidak buru-buru ya Pak Toha ya, supaya semuanya senang menikmati POT ini dengan senang hati seperti itu. Tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Oke, kita akhiri. Mungkin saya yang tutup atau Pak Toha nih? Bu, sebentar. Terakhir, tak ambil gambarnya dulu, Bu. Oh iya, silakan Bapak Ibu dibuka. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa kalau nggak mau usah dibuka. Foto-foto, Iya, kenang-kenangan. foto-foto. Ada 4 slide, Pak Toha. Oke, siap. Ya, slide 1, siap. 1, 2, siap. Bentar ya, saya karena operator agak-agak ribet. Ini saya Iya, dua inilah kali Bapak Ibu ya, kerja, kemampuan Pak Toha dan teman-teman super trainer yang lainnya itu memang harus multi talent. Pada saat kita mengadakan webinar, kita mengadakan workshop, itu memang kemampuan di luar materi aplikasi kuis sendiri harus kita miliki. Contoh gampang adalah berbagi link, kemudian men-StreamYard atau me-live streaming atau menautkan ke YouTube, kemudian merecord, itu perlu apa Pak? Perlu ketenangan dan kemampuan untuk agar mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari kami karena kami juga sama-sama hanya seorang guru ya Pak. Perlu tim yang solid. Iya, perlu tim yang solid, teman-teman yang saling mendukung, membantu, menutupi segala kekurangan itu bagus sekali. Karena kita ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan desainer atau kita bukan IT, ahli IT, kita itu guru. Nah, yang diberi kelebihan sedikit-sedikit oleh Allah atau oleh kemampuan belajar kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri kita di luar mengajar seperti itu. Jadi kalau masih ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Segala kekurangan. Demikian ya Pak Anto. Pak Anto ini jagonya IT. Saya sudah selesai SF-nya Pak Toha. Ih, udah selesai. Aku udah ngomong udah selesai. Daripada diem. Bisa diem sih. Oke, terima kasih. Kita sudahi Bu Nina. Iya, Pak Toha gimana? Masih ada? Bu Anis. Ditutup. Rekaman akan kami taruh di Classroom sama chat ya, apa sama WA. Ini masih record Pak. Oke. Pak Akto masih ada, aduh Pak Akto sampai selesai nih. Pak Akto ada yang mau ditambahkan untuk besok hari Sabtu? Oh, tetap semangat dan selesaikan tugas. Sudah itu aja. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Iya, belajar. Iya. Bu Anis. Ya. Apa Pak Toha? Sudah